Masjid Al-Faruq, Kabupaten Banjar yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kita pada kesempatan kali ini melanjutkan membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan puasa. Hadis-hadis yang berkaitan dengan puasa. Baik. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Bab yang kita baca bab yang ke-35, Lailatul Qadar, halaman 144. 144. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar dinamakan Lailatul Qadar karena keagungan dan kemuliaannya. Jadi Lailah itu adalah dari waktu dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar yang kedua. Al-Qadar artinya adalah asy-syaraf wal 'azamah, kemuliaan dan keagungan. Kemuliaan dan keagungan. Berarti Lailatul Qadar dinamakan Lailatul Qadar karena malam yang mulia, malam yang penuh dengan berkah dan keagungan. Allah berfirman di dalam surat Ad-Dukhan ayat 3, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan berkah. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Qadar ayat 3, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Dan makna dari Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan adalah beramal pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal pada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Ini salah satu makna dari Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Beramal, sholat misalkan, baca Quran, berdoa, berzikir misalkan, pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal selama 1000 bulan, yaitu sekitar 83 tahun 4 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Dan ini tentunya keagungan dan keberkahan yang sangat luar biasa. Mengapa demikian? Karena umur kita saja mungkin tidak sampai kepada 83 tahun 4 bulan. Umur kita saja, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku tidak lebih daripada 60 sampai 70. Hanya sedikit sekali yang lebih daripada itu. Ketika beramal satu malam bertepatan pada Lailatul Qadar, lebih pahalanya lebih baik daripada beramal selama 83 tahun 4 bulan. Ini termasuk keistimewaan yang sangat luar biasa. Makna yang kedua, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Makna yang kedua adalah ila ana jami'al alfi jami'al apa qila bil ana bil alfi jami'ad dahr. Ana bil alfi jami'ad dahr. Artinya ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan yang dimaksud adalah sepanjang masa. 1000 bulan yang dimaksud adalah sepanjang masa. Berarti kalau ada orang beramal bertepatan pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal sepanjang masa. Ini luar biasa berarti. Bukan hanya 83 tahun 4 bulan, sepanjang masa. Sepanjang masa itu dari mulai adanya langit dan bumi sampai hari kiamat. Ini luar biasa. Hanya jangan sampai melewatkan
malam-malam 10 malam terakhir bulan Ramadan. Karena pada satu malam di 10 malam terakhir bulan Ramadan tersebut terdapat Lailatul Qadar. Karena orang Arab mengatakan 1000 itu untuk menunjukkan kepada puncak sesuatu. Seperti misalkan Allah berfirman, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Yang artinya mereka orang kafir ingin dipanjangkan umurnya 1000 tahun. Mereka orang kafir ingin dipanjangkan umurnya 1000 tahun. Maksudnya adalah sepanjang masa. Maka ketika Allah berfirman Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, berarti beramal bertepatan pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal sepanjang masa. Ini makna yang kedua. Sebutkan di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Makna yang ketiga adalah berkata Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah. Abu Bakar Al-Warraq ini ulama Islam abad ke-5 Hijriah kalau tidak salah. Abu Bakar Al-Warraq rahimahullahu taala. Beliau ini adalah namanya Muhammad bin Umar Al-Warraq At-Tirmidzi. Dan beliau adalah ulama Islam abad ke-3 Hijriah. Wafat pada tahun 240 Hijriah. Ulama tafsir. Beliau mengatakan, makna dari Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan adalah kana mulku Sulaiman khamsa mi'ati syahr wa mulku Dzulqarnain khamsa mi'ati syahr wa sara mulkuhuma alfa syahr. Masa kerajaan Nabi Sulaiman itu 500 bulan berkuasa jadi raja. Raja Dzulqarnain juga berkuasa selama 500 bulan. Kalau digabung Raja Dzulqarnain dengan Raja Nabi Sulaiman, maka menjadi 1000 bulan kerajaannya berkuasa. Nah, maksudnya beramal pada Lailatul Qadar lebih baik daripada memiliki kerajaan seperti dua kerajaan yang terbaik, Raja Sulaiman dan Raja Dzulqarnain. Ini menunjukkan keutamaan Lailatul Qadar. Beramal pada Lailatul Qadar lebih baik daripada memiliki kerajaan seperti Raja Sulaiman dan Raja Dzulqarnain. Makna yang ketiga dari Lailatul Qadri khairun min alfi syahr adalah berkata Abu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ahli tafsir. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi ahli tafsir, bahwa inna bani Israel yahmilus silah wa ghaza fi sabilillah alfa syahr. Ajibal muslimuna min dhalik. Fanazalatil ayah inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Wa ma adraka ma inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan ada seorang laki-laki dari Bani Israel mengangkat senjata berjihad melawan musuh Allah selama 1000 bulan. Maka orang-orang para sahabat Nabi radhiyallahu anhum takjub dengan amalan orang tersebut. Berjihad selama 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Maka akhirnya Allah menurunkan ayat, "Na anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr." Artinya beramal ibadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal ibadahnya orang yang berjihad, angkat senjata, lawan musuh selama 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Ini luar biasa. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah hal yang sangat agung yang semestinya kita harus perjuangkan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan taharru, cari benar-benar Lailatul Qadar. Berburulah Lailatul Qadar.
Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cari benar-benar, berburulah Lailatul Qadar. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makna yang kelima dari Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 4 orang nabi dari Bani Israel, yaitu Nabi Ayyub alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Hizqil, Nabi Yusha' bin Nun alaihimussalam. Hum abadullah 80 sana, la ya'suhu tarfat ain. Mereka beribadah kepada Allah sekitar 80 tahun. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah walau sekejap mata pun. Kemudian fa'ajibal muslimuna min dzalik. Lalu kaum muslimin, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, takjub dengan amalan 4 orang nabi tersebut. Lalu datanglah Jibril alaihissalam, ya Muhammad, ajibat ummatuka min ibadati haula'in nafar 80 sana la ya'suhu tarfata ain. Laqad anzalallahu 'alaika khairan min dzalik. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadr khairun min alfi. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatmu takjub dengan amalan 4 orang nabi, beramal ibadah selama 80 tahun, tidak pernah bermaksiat walau sekejap mata pun. Sungguh Allah telah menurunkan kepadamu ayat yang lebih baik daripada itu. Apa itu? Yaitu Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Beramal ibadah bertepatan pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal ibadah dari 4 orang nabi dari Bani Israel, beribadah selama 80 tahun tidak pernah bermaksiat walau sekejap mata pun. Nah, ini keagungan Lailatul Qadar. Jadi saya sangat berharap jangan pernah lalaikan Lailatul Qadar, dan mungkin ini adalah Ramadan terakhir kita, Lailatul Qadar terakhir kita. Tidak ada yang bisa menjamin tahun depan kita akan masih hidup untuk menghadapi Ramadan ini. Baik. Maka dia adalah agung. Kemudian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Muttafaqun alaih. Siapa saja yang bangun beribadah pada Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala, diampuni untuknya apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Sahih, menunjukkan keutamaan, keagungan Lailatul. Makna Lailatul Qadar yang kedua adalah Lailah malam. Al-Qadar yaitu penentuan takdir-takdir selama 1 tahun. Penentuan takdir-takdir selama 1 tahun. Di Lailatul Qadar itu ada 2 makna. Yang pertama malam yang penuh dengan keagungan. Yang kedua maknanya adalah malam yang ditentukan takdir makhluk selama 1 tahun. Ya, Allah berfirman di dalam surah Ad-Dukhan ayat 4, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di dalam malam itu dirinci setiap takdir yang bijaksana. Dirinci oleh Allah. Oh, malaikat berarti tidak tahu? Iya, malaikat enggak tahu. Tidak ada yang mengetahui ilmu yang tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sampai malaikat tidak tahu. Maka rincian malaikat, rincian takdir ketetapan seorang makhluk tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Dirinci oleh Allah di setiap tahunnya pada malam Qadar, pada Lailatul Qadar, yaitu malam perincian takdir makhluk. Itu namanya. Malam perincian takdir makhluk. Nah, sekarang kita baca hadis yang ke 211. Qala al-muallif rahimahullahu taala an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma
anna rijalan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam uru lailatul qadri fil manami fi sab'il awakhir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara ru'yakum qad tawata'at fi sab'il awakhir. Faman kana minkum mutaharriha falyataharraha fi sab'il awakhir. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menuturkan bahwa beberapa orang dari para sahabat ada yang bermimpi. Belum disebutkan siapa saja yang bermimpi ini. Pokoknya ada beberapa orang dari para sahabat. Belum disebutkan siapa saja yang bermimpi ini. Bermimpi melihat Lailatul Qadar. Ya. Ketika tidur pada 7 hari terakhir pada bulan Ramadhan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang dimaksud 7 hari terakhir pada bulan Ramadhan maksudnya apa? Yaitu berarti dari mulai malam 23 sampai akhir. Kalau seandainya Ramadhannya 30 hari. Kalau Ramadhannya 29 hari berarti dari mulai malam 2. Nah itu yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku melihat bahwa mimpi kalian bertepatan, artinya sama-sama. Artinya sama-sama. Semuanya bermimpi, ya. Oleh karena itu barang siapa di antara kalian yang hendak mencari Lailatul Qadar, maka hendaknya dia mencari pada 7 hari terakhir bulan Ramadhan. 7 hari terakhir bulan Ramadhan. Ini tergantung Ramadhannya 30 hari atau 29 hari. 7 hari terakhir. Kalau 7 hari terakhir berarti dari mulai malam 23. Kalau seandainya Ramadhannya 30 hari. Kalau seandainya Ramadhannya 29 hari berarti dari malam 22. Baik. Kemudian hadis yang ke-212. An Aisyah radhiyallahu anha, na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal taharru lailatul qadri fil witri min al-ashril awakhir. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah Lailatul Qadar pada tanggal-tanggal yang ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Ya. Ini jelas, tanggal-tanggal yang ganjil 10 hari terakhir tergantung juga akhirnya berapa. Kalau akhirnya 30 berarti malam ganjilnya malam 21, 23, 25, 27, 29. Tapi kalau malamnya 29 hari, maka 10 hari terakhir jadi malam 20, ya, 22, 24, 26, 28. Malam-malam ganjilnya seperti itu, tergantung pada akhir bulannya. Kemudian hadis selanjutnya, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashr al-awsat min Ramadan fa'takafa 'aman hatta idza kanat lailatu 21 wa hiya al-lailatu allati yakhruju min sabihatiha min i'tikafi qala man i'takafa ma'i faly'takif fil ashr al-awakhir faqad uritu hadhihi al-laila thumma unsituha وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر قال فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش وكفى المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menuturkan kepada Rasulullah bahwa Rasulullah SAW i'tikaf. I'tikaf artinya adalah berdiam diri di masjid, tidak keluar-keluar kecuali untuk keperluan manusiawi atau keperluan syar'i. Manusiawi seperti mandi, junub, buang air besar, buang air kecil, ya, makan, minum, manusiawi. Atau syar'i seperti ada melayat jenazah, kemudian sholat di masjid yang ada jumatannya karena mungkin dia i'tikafnya di musalla, di masjid kecil tidak ada jumatan di situ. Ini syar'i. Intinya i'tikaf adalah berdiam diri di masjid.
pada 10 hari pertengahan bulan Ramadan. Beliau beriktikaf pada bulan Ramadan dalam setahun. Maksudnya adalah setiap Ramadan beliau beriktikaf. Beliau beriktikaf. Pada malam ke-21, lihat malam ke-21, yaitu pada malam yang keesokan harinya beliau keluar dari iktikafnya. Beliau bersabda, maksudnya para ikhwah malam ke-21. Jadi gini, beliau itu masuk ke tempat iktikafnya, masuk ke masjid 20 sore. 20 sore. Kemudian kan malamnya berarti malam 21. Kemudian beliau masuk ke tendanya. Kemudian beribadah malam 21 itu. Kemudian pagi harinya beliau keluar. Nah, itu yang dimaksud dengan pada malam ke-21, yaitu pada malam yang keesokan harinya beliau keluar dari iktikafnya. Artinya tanggal 21 paginya beliau keluar dari tendanya setelah semalaman suntuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Beliau bersabda, barang siapa beriktikaf bersamaku maka hendaknya dia beriktikaf pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa iktikafnya Rasul sallallahu alaihi wasallam 10 hari terakhir di dalam bulan Ramadan, tidak keluar masjid. Ya, itu namanya iktikaf yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu bolehkah beriktikaf malam aja Ustaz? Karena besok paginya saya harus kerja. Nanti kita bahas lain. Sesungguhnya aku telah diperlihatkan malam Lailatul Qadar. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahukan tentang Lailatul Qadar. Namun aku telah dibuat lupa tentang malam itu. Nah, ini hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya. Allah melupakan, membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lupa tentang malam tersebut, malam apa, penentuannya kapan. Maka sesungguhnya aku telah diperlihatkan malam Lailatul Qadar, namun aku telah dibuat lupa tentang malam itu. Aku merasa diriku sujud di atas tanah dan air pada pagi harinya. Ya, pada pagi harinya beliau berarti ada hujan di situ. Berarti beliau sujud di atas tanah dan air, karena dulu tidak ada karpet, tidak ada keramik, tapi sujud di atas tanah. Ya. Oleh karena itu carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan carilah malam tersebut pada malam tanggal-tanggal yang ganjil. Tanggal-tanggal yang ganjil. Ya, ini para ikhwan. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, pada malam itu langit menurunkan hujan. Saat itu masjid sudah memiliki atap, akan tetapi bocor. Dengan kedua mataku kulihat di kening Rasul sallallahu alaihi wasallam ada bekas tanah yang bercampur air pada hari ke-21. Berarti malam berapa? 21. Berarti malam 21. Berarti terbukti sesuai dengan mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kita ambil beberapa pelajaran dari hadis-hadis ini. Yang pertama, Lailatul Qadar akan selalu ada sampai hari kiamat. Jangan pernah percaya dengan ada orang yang mengatakan Lailatul Qadar hanya ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena para ulama telah berijma', bersepakat, konsensus akan adanya Lailatul Qadar sampai hari kiamat. Sudah azan kah? Hah? Belum? Oh iya kah? Sudah kalau lah? Nah, silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik. Kita lanjutkan. Pelajaran pertama dari hadis ini adalah Lailatul Qadar terus akan ada sampai hari kiamat. Hal ini berdasarkan ijma' yang dinukil oleh Imam Ibnul Mulaqqin rahimahullahu taala. Imam Ibnul Mulaqqin itu ulama Islam kalau tidak salah abad ke-9 Hijriah. Ya, abad ke-9 Hijriah, bermadzhab Syafi'i rahimahullah. Beliau mempunyai kitab Al-I'lam bi Fawaidi Umdatil Ahkam. Imam Ibnul Mulaqqin rahimahullahu taala. Beliau menukilkan ijma', kesepakatan para ulama dari mulai abad ke-8 Hijriah. Ya, 800-an tahun. 804 Hijriah. Menukilkan ijma', beliau mengatakan ajma' man yu'taddu bihi minal ulama ala dawami lailatul qadar wa wujudiha ila akhirid dahar. Para ulama yang dianggap perkataannya bersepakat tentang terus-menerus adanya Lailatul Qadar dan keberadaannya sampai akhir masa. Apa dalil bahwa ijma' ini? Dalilnya Lailatul Qadar. Surat Lailatul Qadar yang ada dalam Al-Quran akan terus dibaca sampai hari kiamat. Dalil yang kedua, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Faltamisuha." Carilah Lailatul Qadar. Carilah itu berarti terus menerus. Tidak hanya di zaman beliau. Karena meskipun itu adalah perintah kepada para sahabat, tetapi perintah untuk sahabat berarti perintah untuk umatnya juga sampai hari kiamat. Kecuali ada pengkhususan, dan tidak ada pengkhususan di sini. Tunjukkan bahwa yang benar adalah Lailatul Qadar terus akan ada sampai hari kiamat. Jadi jangan percaya ada yang mengatakan Lailatul Qadar hanya ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi yang mengatakan bukan ahli ilmu. Kemudian yang kedua adalah kapan terjadinya Lailatul Qadar. Terjadi ikhtilaf di antara para ulama rahimahumullah taala. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan ada sekitar 46 pendapat
46 pendapat tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar. Jumhur ulama mengatakan malam ke-27 yang paling diharapkan. Wallahu alam, pendapat yang Lailatul Qadar itu yang pertama adalah pendapat yang ditolak, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar tidak ada lagi. Ini pendapat ditolak. Pendapat yang lemah yang mengatakan bahwa malam nisfu Sya'ban Lailatul Qadar. Ini pendapat lemah, bahkan palsu. Pendapat yang ketiga, pendapat yang tidak dikuatkan, itu yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar bisa terjadi di selain 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bisa di 10 hari pertama, 10 hari kedua. Ini pendapat yang tidak dikuatkan. Pendapat yang dikuatkan adalah Lailatul Qadar terjadi hanya pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, hanya pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan sangat diharapkan terjadinya pada malam ganjilnya, dan sangat diharapkan dari malam-malam ganjil yang ada malam ke-27. Ini adalah pendapat jumhur ulama, ya, dimulai dari Abu Thawr, Imam Al-Muzani, Imam Ibnu Khuzaimah, kemudian Imam Ibnu Daqiq Al-Aid menulis kitab ini, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Asy-Syaukani, Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Karena memang malam 27 itu malam yang sangat diharapkan kejadiannya. Kemarin ada saya nanya kawan, mungkin dia orang sibuk ya. Nah, malam 27 kapan? Kalau menurut tanggal malam ini Pak, malam tanggal 17 ke 18. Kalau seandainya saya cuma 17 ke 18 sudah dapat nggak 27-nya? Dapat insya Allah Pak. Akhirnya ya udah saya berangkat tanggal 16, pulang tanggal 18. Cuma satu malam umroh ya. Habis itu begadang semalaman, habis itu balik lagi. Tanya ulun hendak mana sugi itu. Nyaman lah sugi itu. Dia bulik, datang gitu, bulik 3 hari barang di sana. Atau 2 malam lah, habis itu balik pulang. Hanya sekedar ingin nyari 27 Ramadan. Semestinya yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sepertinya aja berpikirnya. Itu selawas-lawas. Yang penting kan malam 27-nya menurut jumhur ulama. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah Lailatul Qadar ini khusus untuk umat Islam? Jawabannya iya. Lailatul Qadar ini khusus untuk umat Islam, ya. Ini berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan ada hadis lemah, tetapi hadisnya lemah yang menunjukkan akan ini. Tetapi memang Lailatul Qadar khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian apa tanda-tanda Lailatul Qadar? Tanda-tanda Lailatul Qadar diantaranya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Huzaimah bahwa Lailatun talqah baljah, malamnya itu talqah, terang, baljah, cerah. Ini tidak terlihat di kota-kota, terlihat di padang pasir, terlihat di lautan, ya, terlihat di udara. Ya. Adapun di perkotaan tidak terlihat karena sudah banyak lampu-lampu gitu. La harah wala baridah, tidak dingin, tidak panas. Itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, la yahillu fiha likaukabin an yurma fiha. Tidak ada bintang yang jatuh. Tanda yang ketiga. Tanda yang keempat, setelah Lailatul Qadarnya matahari terbit tetapi panasnya tidak terik. Seperti ada baskom, di panasnya tidak terik. Ini beberapa tanda dari Lailatul Qadar. Kemudian yang paling utama juga adalah ada yang mengatakan bahwa tumaknina, tenang gitu. Gak ribut malamnya, tenang. Kemudian ada yang mengatakan bahwa bisa dilihat melalui mimpi. Bisa dilihat melalui mimpi sebagaimana yang terjadi pada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu.
Ada yang mengatakan lagi orang Lailatul Qadar pada malam yang seorang manusia merasa dia lezat dan semangat beribadah. Rasa dia lezat, semangat beribadah, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu berarti malamnya. Malam Lailatul Qadar. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah. Nah, ini perkara penting. Apakah akan didapat pahala beramal ibadah pada Lailatul Qadar jika seseorang beramal ibadah pada malamnya tapi tidak tahu apakah itu Lailatul Qadar atau tidak? Artinya misalkan nih, kita semangat beribadah malam ini, tapi kita tidak tahu malam ini Lailatul Qadar atau tidak. Apakah tetap dapat pahalanya atau tidak? Apa maksud saya? Ya, ada orang beribadah saja, nggak tahu dapat atau enggak. Yang penting saya beribadah di malam 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ataukah dia harus mengetahui ada tandanya? Seperti mimpi tadi, dia mendapatkan mimpi, atau seperti dia semangat beribadah, ada rasa seperti itu dia dapat Lailatul Qadar. Maka pendapat yang dikuatkan adalah bahwa tidak harus, ya, tidak harus mengetahui bahwa malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Bahkan ini pendapat lemah sekali, karena hadis Rasul, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang beribadah pada malam hari pada Lailatul Qadar, tidak mesti harus tahu, yang penting beribadah pada Lailatul Qadar, maka dia diampuni dosanya yang telah lalu. Dan ini pendapat Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ahli tafsir, Imam Al-Muhallab, Imam Ibnu Al-Arabi, dan ulama-ulama selainnya, bahwa yang penting ibadah, tidak mesti harus tahu malam itu Lailatul Qadar atau tidak. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah mengapa tidak ada yang tahu? Karena agar orang semangat. Ya. Coba kalau seandainya ada yang tahu, maka ibadahnya nanti cuma malam tertentu itu saja. Ya, malam tertentu itu saja. Yang malam 27 itu saja sudah ramainya luar biasa. Lagi kalau sudah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, habis maghrib itu nggak bisa keluar lagi sudah. Kalau malam 27, ya, sampai subuh nggak bisa keluar lagi. Kalau keluar nggak bisa kembali lagi. Dan saking penuhnya orang. Itu saja. Itu memang hadisnya sahih. Bahwa malam 27 sangat ditekankan. Hadis Muawiyah bin Abi Sufyan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan itu. Maka ini harus disebarkan juga di tengah kaum muslimin. Malam ke-27 sangat ditekankan untuk diharapkan terjadinya Lailatul Qadar. Menurut pendapat jumhur, mayoritas para ulama rahimahumullahu taala. Baik. Alhamdulillah selesai bab Lailatul Qadar. Saya tadi berniat menyelesaikan sampai bab i'tikaf, tapi sepertinya belum cukup waktunya. Sekarang saya ingin memberikan nasihat di akhir kajian Islam intensif kita tentang memasuki bulan Ramadan. Nasihat yang pertama, bagi siapa saja yang ingin memasuki bulan Ramadan, maka dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taubatlah yang membuat seseorang mudah dan diberi petunjuk untuk beribadah kepada Allah di dalam bulan Ramadan, bulan menggiatkan ibadah. Bertobatlah kepada Allah. Banyak-banyak beristighfar, bertobatlah dari dosa-dosa. Karena orang yang bertobat akan diberikan oleh Allah petunjuk untuk mudah beribadah, menggiatkan ibadah di dalam bulan Ramadan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah bergembiralah memasuki bulan Ramadan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergembira
menyambut bulan Ramadan. Bagaimana hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Atakum Ramadan, syahrun mubarak. Faradallahu azza wa jalla 'alaikum siyamahu. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, man hurimaha faqad hurim." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Allah azza wa jalla telah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Di dalam Ramadan terdapat sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikan malam tersebut, sungguh dia diharamkan dari seluruh kebaikan. Nah, sambutlah bulan Ramadan dengan sukacita, dengan riang gembira. Bahkan para ulama mengatakan hadzal hadis aslun fi tahniati dukhuli syahri Ramadan. Hadis yang saya sebutkan tadi adalah sebagai sandaran hukum tentang bolehnya mengucapkan selamat atas masuknya bulan Ramadan. Maka sebarkan di tengah masyarakat, bahkan perlu di depan masjid atau di depan komplek, ya, Masjid Al-Faruq, mengucapkan selamat datang Ramadan Mubarak, bulan penuh berkah 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk meningkatkan amal ibadah di dalamnya. Sebarkan itu. Kampung-kampung, di masjid-masjid, buat tulisan-tulisan itu. Bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang wajib diselamati. Lain nang lain-lain. Ya. Selamat datang Ramadan Mubarak 1444 Hijriah. Bulan penuh berkah. Semoga Allah memudahkan kita untuk menggiatkan ibadah di dalamnya. Sebarkan bahwa kaum muslimin bergembira. Di dalam hadis yang lain riwayat Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Dakhala Ramadan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadza syahra qad hadarakum." Yang artinya telah memasuki bulan Ramadan. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh bulan ini telah hadir di tengah-tengah kalian." Dan tidak ada bulan yang disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukinya kecuali Ramadan. Gembira, ya. Ini Rifqan TV, saya tunggu dari kemarin ucapan selamatnya, dibuat yang heboh gitu videonya. Orang jadi semangat untuk masuk bulan Ramadan, tidak menganggap biasa Ramadan. Ramadan bulan penuh berkah, Ramadan bulan penuh ampunan, Ramadan bulan pengabulan doa, Ramadan bulan terdapat Lailatul Qadar, Ramadan bulan peningkatan derajat di sisi Allah, Ramadan bulan rahmat, bulan dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, diikat dengan rantai para syaitan dan pemimpin jin. Ya, bergembira dengan bulan Ramadan. Ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, sikap seorang muslim ketika mau masuki bulan Ramadan adalah bertekad untuk menggiatkan lebih ibadah di dalam bulan Ramadan. Karena Ramadan bulan ibadah. Ramadan bulan mendirikan sholat. Ramadan bulan mendirikan sholat malam, tarawih. Ramadan bulan puasa. Ramadan bulan kedermawanan. Banyak bersedekah, banyak membukakan puasa, banyak memberikan makan, sebanyak-banyaknya. Ramadan bulan membaca Al-Quran, sebanyak-banyaknya membaca Al-Quran. Ramadan bulan berumrah, bagaimana sudah saya sebutkan tadi. Ramadan bulan berzikir. Ada hadis menarik riwayat Imam Ahmad. Sebelumnya saya ingin jelaskan, kita ini kan puasa semua amalan kita sama, nggak ada bedanya. Satu dunia amalan orang berpuasa sama, nggak ada bedanya.
Apa itu? Dari mulai terbit fajar kedua, menahan makan, minum, berjimak dan seluruh yang batalkan puasa sampai terbenam matahari. Itu amalan orang berpuasa, orang Islam. Gak ada bedanya, sama. Lalu apa yang membedakan puasa pian, puasa ulun dengan pian? Maka para sahabat mengerti akan hal ini. Makanya mereka bertanya, "Ya Rasulullah, ayyus shaimina a'zamu ajran?" Wahai Rasulullah, puasa manakah yang paling besar pahalanya? Para sahabat itu pertanyaannya. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aktsaruhum lillahi dzikran." Yang paling banyak berzikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling banyak berzikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala harus berazam, bertekad menggiatkan ibadah lebih di dalam bulan Ramadan daripada bulan-bulan lainnya. Lebih banyak di masjid, lebih banyak baca Quran, lebih banyak berzikir, lebih banyak berdoa, lebih banyak bersedekah, lebih banyak berinfak, lebih banyak membukakan puasa, lebih banyak beribadah pokoknya di dalam bulan Ramadan. Harus berazam. Karena Ramadan syahrul ibadah. Ramadan adalah bulan menggiatkan lebih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap seorang muslim yang ketiga, harus berazam untuk membukakan puasa. Apalagi nih Rifqan TV mempunyai program Iftar Android, ya, satu pekannya satu orangnya bisa 25.000. Sudah membukakan puasa orang-orang yang di jalan yang terjebak macet, sudah azan maghrib dan seterusnya. Subhanallah. Ya. Dan tidak mengapa mengumpulkan itu, karena Rasulullah SAW memberitahukan agar kita man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajri min ghairi an yanqusa min ajri as-sa'imi syai'an. Siapa yang membukakan puasa, orang yang sedang berpuasa di waktu berbuka, maka baginya pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Dan keadaan kaum muslimin macam-macam, tidak semuanya di masjid. Tidak semuanya di masjid, ada yang di jalan, ada yang karena urusan ini terjebak macet di jalan, adzan-adzan. Kita bantu mereka untuk berbuka puasa. Makanya Ramadan bulan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus tekad. Ulun mohon maaf nih kepada pengurus Masjid Al Faruq. Ya, mungkin Ramadan ulun kada keluar di hinip aja di pesantren. Nah, ini kita jadikan kajian Islam intensif selama beberapa pertemuan. Alhamdulillah maksimal bab-bab puasa selesai, alhamdulillah. Nah, ingin fokus dengan santri agar mereka pulang ke rumahnya pas saat liburan memang dibanggakan oleh orang tuanya. Nah, kita sebagai lembaga pendidikan mempunyai tanggung jawab agar santri kita pulang dalam keadaan dibanggakan oleh kedua orang tuanya. Baik. Jadi yang ketiga berazam untuk bertekad untuk memperbanyak ibadah dalam bulan Ramadan, ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang keempat adalah sikap seorang muslim mau memasuki bulan Ramadan, maka dia harus hati-hati. Jangan sampai masuk bulan Ramadan, bulan ampunan, lalu keluar dari bulan Ramadan tidak diampuni. Ya, hati-hati nih. Masuk bulan Ramadan, bulan ampunan, tapi keluar dari bulan Ramadan tidak diampuni. Kenapa? Karena Ramadannya tidak bertakwa. Harus dijauhi hal-hal yang menjauhkan atau menghilangkan pahala puasa saat bulan Ramadan. Ya. Di antaranya yang tidak disebutkan dalam kitab kita, ya. Belum ada disebutkan dalam kitab kita. Di antaranya satu, karena ini kan kitab pemula, dan ada di atas kitab yang di atas yaitu Bulughul Maram. Ya. Satu yaitu berkata dusta. Kemudian perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan.
Kemudian perbuatan kebodohan seperti ghibah, ya, menyebutkan keburukan orang lain tidak di hadapannya, atau namimah, mengadu domba orang lain. Ini perbuatan kebodohan di dalam bulan Ramadan. Jadi saya baru baca di ada perkataan menarik dari Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hambali tentang puasa. Dia mengatakan al-ghibah takhriqus siyam. Ghibah itu merusak pahala puasa. Hati-hati. Kita jangan sampai puasa-puasa sudah lapar, sudah haus, enggak ada pahalanya. Cuma dapat lapar dan haus saja. Kenapa? Karena mengerjakan perbuatan kebodohan. Wal istighfar yurqi'u. Jadi takhriq itu maksudnya adalah kain. Kalau kain itu ada rabit, kemudian ditambal. Ghibah merabit, merobek pahala puasa. Dan istighfar menambalnya kembali. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Faman istata'a minkum an yaji'a bi shaum muraqqa' falyaf'al. Maka siapa yang ingin datang dengan puasa, pahala puasanya tapi tambalan, lakukanlah. Ya, kalau hendak puasanya bertambal-tambal, pahala puasanya bertambal-tambal berarti menghibah, lalu istighfar. Tapi kalau hendak pahala puasanya seperti kain yang tidak ada rabitannya, tidak ada robekannya, lakukan. Jangan menghibah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bih falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan. Seperti apa? Menipu, oplos, memalsukan, markup, manipulasi. Ini semua adalah hal-hal kedustaan. Ya. Kemudian yang ketiga kebodohan, ghibah, namimah, hal-hal kebodohan. Maka Allah tidak berhajat dia berpuasa, tidak manfaat puasanya. Allah tidak berhajat dia meninggalkan makan minum, tidak manfaat puasanya. Ini hati-hati. Ya, sikap yang ketiga, jangan sampai puasa kita tidak berpahala. Yang keempat dan kelima, yaitu perbuatan laghu atau perkataan laghu. Laghu itu artinya hal yang melalaikan. Puasa-puasa mengerjakan hal yang melalaikan. Wa ma aktsaraha fi hadhil ayyam. Alangkah banyaknya hal yang melalaikan di dalam hari-hari ini. Hal yang melalaikan. Handphone. Ya. Dari mulai habis subuh, handphone. Sepotong sholat zuhur aja, handphone lagi. Habis asar, handphone lagi. Pas malam terawih, orang terawih, handphone lagi. Ya. Apalagi yang suka-suka berita. Berita politik 2024 semakin ramai. Itu masih mending. Mungkin perkara yang mubah. Tapi yang maksiat ini, ya, di media sosial. Melihat acil-acil berjoget. Ya. Tontonan-tontonan, mendengarkan musik dan nyanyian, meskipun atas nama selawatan. Padahal dia bukan selawatan. Kenapa? Karena sebenarnya nyanyian dan musik. Berselawat itu adalah berselawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bukan bernyanyi. Ya, hati-hati. Ini mengurangi pahala puasa. Hati-hati. Dan Rasul sudah mengingatkan, ada orang masuk Ramadan
lalu berlalu darinya Ramadan dan tidak diampuni. Raghima anfu rajulin dakhala Ramadan tsumman salakha qabla an yughfara lah. Sungguh semoga seseorang benar-benar rugi, hina memasuki bulan Ramadan, kemudian berlalu padanya Ramadan sebelum diampuni dosanya. Puasa-puasa, melihat hal-hal yang diharamkan, mendengar hal-hal yang diharamkan, semua yang melalaikan. Semua yang melalaikan. Maka hati-hati para ikhwan. Jangan-jangan ini Ramadan terakhir. Jangan-jangan ini Ramadan terakhir. Jangankan itu. Para ulama, Imam Malik, sekelas Imam Malik rahimahullah, menutup majlis hadis gara-gara Ramadan. Bagaimana beliau melihat zaman sekarang yang sangat melalaikan? Ingin berkisah bahwa Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr mengatakan, kadang sebagian orang kafir lebih paham tentang keagungan Ramadan dibandingkan sebagian kaum muslim. Artinya apa? Mereka menyediakan tontonan-tontonan, acara-acara di dalam Ramadan lebih ramai dibandingkan di luar Ramadan. Ya, lebih ramai. Coba ya. Yang memiliki televisi. Coba. Lebih ramai. Sinetronnya lebih ramai, filmnya lebih ramai. Acara-acara lebih ramai, sahur aturannya sahur waktu untuk beristighfar malah jadi lawak. Itu kan pekerjaan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengetahui Ramadan bulan berkah, maka kaum muslimin harus dijauhkan dari berkah ini. Hati-hati para ikhwah, jangan taruhan dengan keberkahan Ramadan. Kalau memang tidak bisa, ya, diri kita tidak meninggalkan tontonan di YouTube. Di zaman sekarang bukan televisi. Kalau televisi kan ada wadahnya, kita harus ke situ. Sekarang enggak, ditenteng kemana-mana. Hendak melihat kapan saja bisa. Ya, saya yang banyak menghabiskan pahala puasa. Itu namanya lagu, hal yang melalaikan. Kebanyakan guring, kebanyakan ngobrol, kebanyakan nonton, kebanyakan mendengarkan yang haram, nonton yang haram, ya, dan lain-lainnya. Kemudian rafath. Rafath adalah al-kalamul fahish, perkataan yang porno, keji. Dan di zaman sekarang sangat luar biasa. Harus semestinya yang berwenang melarang perkataan-perkataan itu tersebar di tengah manusia, di tengah rakyat Indonesia, di media sosial. Perkataan anjing, perkataan kemaluan laki-laki disebutkan, perkataan tolol, nah, jadi kebiasaan. Dan itu bukan perkataan seorang muslim. Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahishil badhi. Orang beriman itu tidak mencaci, melaknat, berkata kasar, berkata kotor. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menghapuskan puasa, menghapuskan pahala puasa. Atau membicarakan atau menulis status atau membuat video yang berkaitan dengan jima, hubungan laki-laki dan perempuan, meskipun isyarat saja, atau pendahuluan yang berkaitan dengan jima, atau yang berkaitan dengan menyebutkan tentang hawa nafsu, hasrat kepada perempuan, yang berkaitan dengan perempuan. Kita jauhi saat bulan Ramadan karena menghapuskan pahala puasa. Rasulullah SAW bersabda, laisa siyamu minal akli wa syurb, innama siyamu minal lagwi war rafath. Bukanlah berpuasa itu cuma menahan lapar dan haus, tapi berpuasa juga menahan perbuatan lagu,
hal yang melalaikan, dan rafath hal yang berkaitan dengan syahwat kotor, keji. Yang terakhir, hati-hati puasa, jangan berkelahi. Itu penurun pahala puasa, penghabis pahala puasa. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yaskhab." Jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka jangan dia sakhab. Sakhab itu as-siyah ma'al khisam. Berkuciak-kuciak, teriak-teriak sambil bertengkar. Karena memang semua dari kita waktu puasa lapar, waktu puasa haus. Jadi kalau ada yang menggatuk sedikit, apa ikan tampar kayak sama-sama lapar, sama-sama haus. Habis itu begawi, keluar keringat. Ya, sering terjadi itu. Hati-hati puasa berkelahi, karena itu penghapus pahala puasa. Jangan sampai kita masuk ke dalam perkataan para ulama salaf, ahwanus siyam tarkut ta'ami wasyarab. Terendah-rendah puasa adalah puasa yang cuma menahan lapar dan haus, tapi maksiat tetap jalan. Ini hati-hati. Nah, itu pesan-pesan saya mau memasuki bulan Ramadan. Yang pertama tadi adalah harus apa? Bertaubat. Karena dengan taubat Allah memudahkan kita untuk beribadah. Yang kedua harus apa? Bergembira. Ya, riang gembira. Jangan merasa aduh puasa. Waduh, maka harinya panas banget nih. Aduh, merasa berat, merasa panjang harinya, enggak boleh. Yang ketiga, bertekad untuk memperbanyak ibadah. Diatur waktunya. Terutama yang pengusaha pedagang-pedagang ini, diatur waktunya. Ya, sudah 11 bulan Allah berikan untuk kita mencari duit. 1 bulan lebih banyak di masjid, 1 bulan lebih banyak baca Quran, 1 bulan lebih banyak duduk i'tikaf di masjid, ya, jauhi pasar. 1 bulan ini, terutama 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan ini sulit di Indonesia karena kita tidak terbiasa. Coba Pian perhatikan, 10 hari terakhir bulan Ramadan, pasar kayak apa? Wah, ini aja luar biasa. Ya. Pasar tambah ramai. Tambah ramai. Ya. Belum nanti kalau sudah beli baju pas dipasang di rumah kehalusan, bulikakan. Pas dibulikakan, kedua lagi warnanya cari yang lain. Dan seterusnya. Habis, waktu cuma itu saja. Belum lagi ke pasar itu enggak sejam 2 jam. Kajal, puasa-puasa, ngajali pebinian di pasar. Allahu Akbar. Habis pahala puasa. Makanya julun bulan Ramadan ulun behinip di pesantren aja. Ini kalau ada masjid yang undang dan sekali barang, ini kena dilihati. Bahasa ulun kena dilihati itu berarti kededatan. Rugi. Pak kita lapar haus kemudian gak dapat pahala puasanya. Ya, rugi. Jalan dilihat, terlihat apa. Apalagi kalau sudah keluar kota. Kan kita ini heterogen, masyarakat yang banyak, bukan hanya muslim saja. Ada agama-agama lain. Kalau sudah di bandara, macam-macam yang terlihat. Rugi. Belum lagi handphone. Yang punya media sosial. Biasanya nih, dulu waktu saya masih admin grup Ustadz paling besar di Indonesia, grup dakwah Ustadz. Pada banyak grupnya, saya salah satu adminnya. Biasaan kalau mau masuk bulan Ramadan, Ustadz tuh mundur teratur. Mohon maaf, izin dulu keluar dari grup, karena bertamu pulang kita Syawal. Nah, grup itu menghabiskan waktu. Kan grup banyak, grup reuni TK, grup reuni SD, grup reuni. Habis waktunya. Sedangkan kita berpacu dengan waktu. Mengapa Imam Syafi'i bisa menghabiskan
60 kali hatam bulan. Berarti beliau baca 60 juz per hari. Apa? Karena tahu arti Ramadan. Kenapa bisa Imam Qatadah per 3 hari hatam Ramadan? Karena tahu arti Ramadan. Berarti per 3 hari berarti satu hari 10 juz, 10 juz, 10 juz. Tahu arti Ramadan. Nah ini para ikhwah, hati-hati di dalam bulan Ramadan, harus bertekad, bersemangat memperbanyak ibadah dalam bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir, hati-hati jangan sampai tidak diampuni dalam bulan Ramadan, karena Ramadannya tidak bertakwa, Ramadannya masih mengerjakan maksiat. Saya sering menyinggung, kalau di negara lain, saya pernah tinggal di sana, itu kalau 10 hari terakhir libur, kantor-kantor resmi libur. Sudah terpatri di dalam benak kita yang tinggal di sana, kalau mau ada urusan bulan Ramadan pokoknya terakhir tanggal 20 Ramadan. Dan habis itu tutup, tidak ada lagi urusan kecuali nanti tanggal 11 Syawal. Kan nyaman, libur. Ini alhamdulillah nih, libur para SD, SMP, SMA, libur. Tinggal orang tuanya aja lagi di rumah menjaga anak-anaknya. Perlu libur dah. Belum Ramadan sudah libur. Dari mulai hari Senin semalam sampai masuk nanti 27 April. Ya. Tinggal orang tuanya aja lagi godok anaknya selama Ramadan ini, hendak diapakan. Loyangnya hendak apa? Hendak loyang bulat kah? Lonjong kah? Terserah orang tuanya. Ya. Nah, kalau seandainya bisa pegawai seperti juga 10 hari terakhir bulan Ramadan libur. Nah, cuma terbentuk lagi budaya satu, mudik. Mudik itu mengganggu beribadah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kalau bisa mudik sebelumnya atau setelahnya, agar seseorang tidak terganggu 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jangankan kita, Pak, Nabi Muhammad SAW, Khalilullah, Sayyidu waladi Adam, pemimpin anak manusia, awalu mustaftih babil jannah, orang yang pertama kali mengetuk pintu surga, orang yang ulul azmi minar rusul, pemimpinnya para ulul azmi dari para rasul, sahibus syafaatul uzma, yang memiliki syafaat yang paling agung nanti di hari kiamat. Beliau di 10 malam terakhir ngapain? Begadang malam, itikaf. Ada tuh pasar nggak ada. Makanya saya katakan, yang pengusaha, yang pedagang, yang bisa ngatur waktu bukanya tidak seperti pegawai-pegawai yang memang dia sudah terikat dengan kontrak kerja. Tutup, hari terakhir tutup. Masih banyak rezeki yang lain. Dan ulun banyak mendapati yang seperti itu. UKM para orang-orang buka puasa, buka warung bakso, buka warung mie ayam. Siapa Pak? Libur sebulanan libur saya. Dan itu setiap tahun saya libur. Alhamdulillah bisa menyekolahkan anak sampai S2. Libur. Seperti yang sudah saya ucapkan tadi. Puncak keberkahan Ramadan ada pada Lailatul Qadar. Rugi yang tidak dapat. Lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Sayangnya Ustadz, kita ini di Banjar dan di daerah-daerah lain 10 hari terakhir itu pas lagi rame-ramenya, banyak diskon, banyak ini. Itulah ujiannya di situ. Kita mencari dunia atau mencari akhirat. Saya tidak mengharamkan untuk berjualan di 10 hari terakhir bulan Ramadan, tidak. Tetapi ayo lebih mencontoh Rasulullah SAW di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa saya sampaikan, dan saya ucapkan selamat datang Ramadan Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah 1444 Hijriah. Semoga kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menggiatkan ibadah di dalam bulan Ramadan ini. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala
apa yang buruk itu dari saya pribadi. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. Mohon saf diluruskan, diratakan, isi yang kosong. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.